Halo guys, kembali lagi dengan saya Aiman di channel All Podcast. Dan kali ini saya akan mereview Mazda 3 Hatchback tahun 2018. Penasaran? Simak selanjutnya. Oke, karena ini saya syuting Mazda 3 Hatchback ini di tahun 2020, jadinya Mazda 3 Hatchback ini sudah memiliki faceliftnya yang tahun 2019 yang bentuknya seperti ini, dan ini belakang. Iya, seperti itu. Dan apa aja perbedaannya facelift dan juga pre-faceliftnya? Nah, saya akan kasih tahu. Untuk di bagian grill, yang facelift sudah warnanya hitam glossy, tapi yang pre-facelift masih warnanya chrome. Cuman ini yang pre-facelift cuman sama ownernya dikasih stiker hitam glossy seperti itu. Dan di bagian lambangnya juga yang facelift sudah ada kacanya di sini karena dia sudah memiliki radar untuk active cruise controlnya yang facelift. Tapi yang pre-facelift belum ada karena dia baru mendapatkan cruise control seperti itu. Dan di bagian lampunya masih sama, dia menggunakan proyektor LED dan ada DRL-nya dilingkari DRL, dan di bagian bawahnya sennya di bagian bawah yang sayangnya masih bohlam, dan bawahnya ada fog lamp yang sudah LED seperti itu. Dan overall nggak terlalu ada perbedaan dari yang facelift dan juga pre-facelift, cuman nanti di belakang juga ada perbedaannya seperti itu. Ya, itu aja di bagian depan. Yuk kita langsung lihat ke bagian mesinnya. Oke, di samping saya sini sudah terdapat mesin Skyactiv atau teknologi mesin andalan dari Mazda ini. Nah, mesin Skyactiv ini 4 silinder berkapasitas 2000 cc NA atau Naturally Aspirated. Jadi beda sama rival-rivalnya yang turbo seperti Civic Hatchback Turbo, VW Golf TSI Turbo. Nah, ini paling beda karena ini cuma NA atau Naturally Aspirated. Dan mesin 2000 cc Naturally Aspiratednya ini bertenaga 162 horsepower di RPM 6000 dan torsinya sebesar 210 Nm di RPM 4000. Wow, cuman mesin NA bisa sekencang ini, bisa sebesar ini horsepowernya, keren sekali. Dan mobil ini untuk kiritan BBM-nya untuk dalam kota, rute dalam kota bisa mencatat 12,3 km per liter, tergantung cara menyetir Anda dan juga situasi jalanannya. Dan untuk rute dalam tol bisa sampai 19,8 km per liter, dan kembali lagi tergantung cara menyetir Anda dan juga kondisi jalanannya. Nah, untuk 0 ke 100 mobil ini bisa mencatat 8,1 detik untuk mencapai 0 ke 100. Kencang sekali walaupun cuman Naturally Aspirated 2000 cc. Keren sekali ini. Dan tenaga itu disalurkan ke transmisi 6 speed automatic. Keren sekali. Oh iya, dan untuk yang facelift tenaganya berkurang sedikit. Untuk yang facelift tenaganya 154 horsepower dan torsinya 210 Nm. Tapi sayangnya kita nggak kemasukan teknologi baru dari Mazda atau Skyactiv X yang ada di luar negeri. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Itu aja di bagian mesin. Yuk langsung kita ke bagian samping. Oke, saya sudah di samping dari Mazda 3 Hatchback pre-facelift tahun 2018. Kita mulai dulu dari bagian velg dan ban. Ban yang digunakan adalah ban ring 18, dan juga velgnya aslinya warnanya silver seperti velgnya CX-5 yang 2014 ke bawah. Cuman ini sama ownernya diganti. Dan untuk yang facelift dia warnanya sudah hitam glossy dan juga velgnya sudah beda. Untuk di bagian spion masih sama aja dengan yang facelift, dia dilengkapi dengan sen LED dan juga blind spot monitoring di bagian kaca seperti itu. Handle-nya juga dia sudah bisa keyless entry, dan keyless entry-nya beda dengan yang facelift. Kalau yang facelift touch gesture, kalau ini masih tombol
untuk kita tekan seperti itu. Nah, itu aja di bagian samping, dan dia juga di bawahnya ada side skirt warna hitam glossy. Yuk langsung kita ke bagian belakang. Oke, saya sudah di bagian belakang dari Mazda 3 hatchback pre-facelift tahun 2018. Dari bagian belakang kita mulai dari atas, dia sudah menggunakan antena shark fin dan ada spoiler yang sangat sporty warnanya hitam glossy, dan di bawahnya dilengkapi dengan high mount stop lamp LED. Dan pinggirnya juga ada sedikit warna doff. Dan di bagian lampu sayangnya untuk yang facelift dia sudah full LED, tapi yang untuk yang pre-facelift hanya LED di bagian rem, tapi lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen biasa. Dan bagian bawah baru yang keren. Bumpernya keren banget, dan ada 2 buah muffler yang benar-benar bekerja di kedua sisinya. Keren sekali sih ini. Dan ada 4 buah sensor parkir. Kita buka dulu bagasinya. Buka bagasinya, sayangnya dia belum ada electric tailgate. Dan untuk di bagian bagasinya, dia sudah dilengkapi dengan tray, sama juga dengan yang facelift, dan akomodasi bagasinya tetap sama dengan yang facelift. Dan di tahun 2019, Mazda mengeluarkan Mazda 3 yang sedan. Jadi yang facelift, Mazda 3 hatchback yang facelift sudah ada 2. Jadi Mazda 3 hatchback dan Mazda 3 yang sedan. Seperti itu. Dan untuk yang sedan, dia lebih banyak ya akomodasi bagasinya, karena dia sedan kan lebih panjang ke depan. Dan sama-sama belum electric tailgate, sayang sekali. Kita tutup. Itu aja di bagian belakang, kita langsung ke bagian depan. Kita buka dulu. Oke, saya sudah di bagian kabin belakang dari Mazda 3 hatchback. Nah, di bagian belakang ini joknya sangat-sangat enak ya. Headrestnya enak, joknya enak, dan juga ini di bagian tempat duduknya agak lebih nonjol, jadi paha kita agar menyanggah. Jadi ini enak banget. Cuman kurang enaknya adalah di bagian kacanya dia terlalu naik, jadi kita kalau melihat harus agak nenggak. Untuk saya tinggi 164 cm, jadi untuk anak-anak di bagian belakang susah melihat ke atas seperti itu. Dan di sini juga dilengkapi dengan cup holder, tapi tempat penyurannya cuma ada 2 buah cup holder di tempat situ, dan sini handle. Dan ada tuas kaca yang belum all auto seperti itu. Dan di sini ada armrest ya, dan juga akomodasi 2 buah cup holder. Dan tenang aja, jok ini sudah isofix, jadi untuk Anda yang membawa car seat bayi ini sudah aman, karena joknya sudah dilengkapi dengan isofix dan 3 buah seat belt di bagian belakang. Jok sebelah supir dia sudah dilengkapi dengan seat back pocket, yang di belakang supir belum dilengkapi dengan seat back pocket seperti itu. Jadi untuk tempat penyimpanan di Mazda 3 hatchback ini di bagian belakang sangat-sangat minim dibanding rival-rivalnya seperti itu. Itu aja di bagian belakang. Yuk langsung kita ke bagian depan. Oke, saya sudah di bagian supir dari Mazda 3 hatchback pre-facelift tahun 2018. Ya, pertama-tama kita tatap dulu. Suara mesinnya halus banget, dan HUD-nya juga langsung keluar, atau head-up display-nya. Dan head-up display-nya ini juga bisa mengasih tahu kita berbagai macam, seperti misalnya kita mau ngesen ke kanan, kita ada mobil di sana, blind spot-nya juga nyala di bagian HUD ini. Seperti itu. Kita nyalain dulu AC-nya. Seperti itu. Dan apa aja bedanya di bagian dalam? Untuk di bagian dalam terlihat sekali, di bagian dalam bagian speedometernya beda sekali. Ini speedometer yang facelift, dia sudah digital bagian tengahnya, dan ini speedometernya yang masih pre-facelift, masih seperti speedometernya Mazda 2 seperti itu, karena ini adalah kakaknya Mazda 2. Dan untuk di bagian setirnya, di sebelah kanan ada pedal shift nih, dan ada tuas lampu yang sudah auto. Dan untuk wiper dia juga sudah bisa diatur waktu intermittennya, interval waktunya. Dan setirnya juga sudah kulit dan sudah multifungsi. Apa itu multifungsi? Jadi sebelah kanan dia ada untuk cruise control, tapi belum adaptif, karena adaptif cruise control hanya ada di yang facelift. Dan di sebelah kanan ada pengaturan untuk head unitnya yang masih MZD.
Kalau yang facelift dia sudah menggunakan head unitnya 8,8 inch di bagian tengah, gede sekali, dan juga dia sudah menggunakan head unit baru tapi belum bisa touchscreen. Kalau ini masih bisa touchscreen, kalau yang baru tidak bisa touchscreen. Tapi dia juga sudah tidak menggunakan MZD lagi, melainkan menggunakan Mazda Connect. Nah, di sini juga untuk pengaturannya mirip sekali dengan BMW iDrive, tapi ini punyanya Mazda seperti itu. Di sini juga ada shortcutnya seperti navigation, home, music, back, bintang, dan ada untuk mengatur volume, dan kalau kita tekan itu untuk menge-mute si head unitnya ini. Dan ada electric parking brake dan ada modenya seperti mode sport. Kalau kita ke bawahin dia mati, kalau kita ke atasin mode sport, ada tulisan di situ. Dan di sini ada tempat dummy gitu, dan AC-nya yang sudah digital dual climate control seperti itu. Ini bisa kita matikan, dual climate control bisa kita nyalakan, dan di sini sudah bisa kita atur arah semburannya banyak sekali, dan juga ada front defogger dan juga rear defogger, jangan lupa pastinya sudah ada itu. Dan untuk bagian MID-nya itu sedikit sekali, hanya ada range, trip A, trip B, odo. Jadi masih sangat minim banget untuk yang pre-facelift. Kalau saya sarankan belinya yang facelift, karena apa? Dia sudah lebih keren lagi di bagian dalam. Tapi nggak beda kok. Di bagian dalam juga yang pre-facelift sudah dilengkapi dengan satu buah sunroof di atas, dan ini juga ada sun visor yang juga dilengkapi dengan lampu dan card holder, dan ada tempat kacamata, lampu yang bisa kita on off atau nyala apabila pintu terbuka, dan ada tuas untuk pembuka kaca sunroof yang sudah auto. Kita nggak usah tutup biar agak terang sedikit. Nah, kaca spion belakang juga dia sudah auto dimming seperti itu, bisa kita nyalakan atau kita matikan seperti itu. Dan ini persis sekali untuk speedometernya sama sekali dengan Mazda 2 dan Mazda CX-3. Tachometernya masih analog dan speednya sudah digital. Di sini juga ada tempat penyimpanan dan tempat untuk menaruh CD, untuk memasukkan CD, dan ada tombol hazard di sini. Dan kita bisa mengatur menu-menunya di sini. Bagian sini ada settings, kita tekan. Ada banyak blind spot monitoring system, smart city brake support. Apa itu smart city brake support? Apabila kita nyalakan smart city brake support, misalnya kita lagi jalan dan kita lupa rem, dia akan mengerem sendiri. Misalnya di depan ada pejalan kaki, kita lupa rem, dia akan otomatis mengerem sendiri seperti itu. Terus ada speed limit warning, terus ada parking sensor indicator, bisa kita atur semua dari MZD Connect ini. Keren sekali. Dan di display dia banyak sekali, dan safety-nya canggih banget, walaupun ini pre-facelift. Dan yang faceliftnya lagi makin lebih keren lagi, keren sekali sini. Dan di sini juga ada glove box yang sudah soft opening dan juga besar dalamnya, tapi sayangnya belum bludru. Dan materialnya yang sudah full soft touch. Terus sekarang di sini juga ada tempat penyimpanan 2 buah cup holder yang bisa kita buka dan tutup, jadi lebih clear kelihatannya. Dan untuk pengaturan setirnya sudah bisa tilt dan juga teleskopik seperti itu. Jadi sudah lengkap sekali walaupun masih yang pre-facelift. Di bagian sini ada 2 tombol, yaitu i-stop dan stability control, dan juga joknya yang sudah pengaturannya elektrik ya, maju mundur, reclining, dan itu doang pengaturannya, dan juga naik turun. Dan untuk pasar di 2020 ini harganya yang pre-facelift ini sudah di angka 300 jutaan, tapi yang facelift masih di angka 400 juta ke atas, jadi masih tergolong mahal. Itu aja di bagian dalam. Overall ini enak banget, irit, kenceng, dan juga mobilnya keren sekali. Kita tutup lagi sunroofnya. Itu aja di bagian dalam. Ini mobil sangat-sangat keren dan menurut saya ini jempol banget untuk dipakai harian. Oke guys, gimana menurut kalian review kali ini? Mazda 3 hatchback pre-facelift tahun 2018. Bisa tulis di kolom komentar, dan untuk kalian yang mau request untuk saya review mobil apa juga bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Sampai jumpa di video selanjutnya.